kesempatan kali ini hadir bersama-sama kita Ibu Siti Mariam yang insya Allah akan membimbing kita bagaimana cara cuci tangan pakai sabun yang baik dan benar ya, sesuai dengan tuntunan kesehatan ya. Karena ini bukan tuntunannya hadis, tapi ini tuntunannya dari kesehatan. Baik, mungkin sebelum nanti dimulai pada penyampaian materi, kita buka terlebih dahulu dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh ibu kita semua, Ibu Siti Mariam, kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La ilaha illallah al-malikul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Yang terhormat Bapak Kepala MTS Al-Furqon, yang terhormat Bapak Waka Kurikulum MTS Al-Furqon, anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Al-Furqon yang Ibu banggakan dan Ibu cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul, kalian bisa bertemu dengan ibu yang cantik ini. Nah, pakai protes ibu cantik, mana ibu yang kasep ini, betul nggak? Kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dengan keadaan yang mudah-mudahan selalu sehat ya, selalu semangat untuk memperoleh ilmu pengetahuan dunia maupun akhirat, bekal untuk kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, para tabiin-tabiinnya, termasuk kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita menjadi umatnya dan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari di mana kalian akan mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa kesehatan itu sebagian dari terus. Jadi lamun urang sehat ya, apapun merasa bahagia. Karena nikmat yang paling besar, gede teu aya bandingna, nikmat naon coba? Nikmat sehat. Itu dari mana kalau kita ingin sehat? Itu dari kita sendiri. Gitu. Di antaranya bukan cuci tangan saja, di antaranya kebersihan. Punya anak ya? Punya anak 2, tapi udah mau nikah meng-mengkeun mah. Ya, punya anak 2 alhamdulillah. Ayo katiluna tapi da moal tiasa deui katiluna teh. Geus moal tiasa ngadamel budak gitu. Kita masuk pada materi. Sesi pertama kan udah yang kemarin CTPS. Apa itu CTPS? Cuci tangan pakai sabun. Jadi kegiatan apapun, gitu ya, kegiatan apapun, kalau kalian hendak
memasukkan sesuatu makanan ke dalam mulut itu harus dengan keadaan yang bersih. Gitu. Kalau tidak bersih apa akibatnya? Bisa sakit perut, bisa diare, bisa tenggorokan gatal. Gatal mah atuh garo. Tenggorokannya tapi nggak garo di dalam tenggorokan sulit, gimana nggak garo nanya? Seperti itu. Nah, ada berapa kegiatan kalau kalian harus cuci tangan? Ada berapa? Nah, sehari ya kesekan ya saya. Ya. Oke, ibu dipasihan hadiah. Ini nah bagian sok ibu. Sana Mina. Imas. Reza. Naizar. Wah bagus ya. Seganteng orangnya, namanya sebagus orangnya, mudah-mudahan pinter nih. Yang ikut ngomong berarti namanya Naizar. So, ayah seperti cina. Nah, apa saja sok sebatin. Ayo. Balik kanan. Balik kanan. Kegiatan apa yang balik kanan? Kegiatan apa? Setelah melakukan aktivitas apa? Kalau kita harus cuci tangan, baik cuci tangan bukan. Sebelum makan. Sudah bermain. Dari toilet. Pegang hewan peliharaan. Sebelum menyajikan makanan, sudah bersih. Betul tidak? Betul tidak? Tepuk tangan dong. Mau nggak tepung kreh? Bukan. Tepung keren, bukan keren. Tepung apa ya? Tepuk duduk. Ya, tepuk tangan aja. Mau hadiah nggak? Kasih Pak itu satu aja. Pinnya. Oke, pina simpen dina. Iya nya. Pinuhkeun jajarkeun. Nah, betul. Kata Nijar betul. Itu ada beberapa kegiatan yang harus anak-anakku sekalian mencuci tangan pakai sabun. Kenapa harus pakai sabun? Kenapa harus pakai sabun? Hente bau cenah. Biar bersih. Terhindar dari kuman. Nah itu yang paling utama, terhindar dari kuman. Nah ini 7 waktu penting kita harus mencuci tangan. 7 ini mah. Nah ini pertama apa? Sebelum memegang dan menyajikan makanan. Setelah dari toilet atau jamban atau kalau dari singkatan WC WC apa WC coba apa singkatan dari WC juga nama
Pak wakil oge keterangan naon WC teh water WC gaya ke WC kerjaan apa WC ya. Lalu setelah bermain jadi aku minta ameng kedah cuci tangan. Lalu setelah menyentuh benda-benda dan hewan peliharaan, nyentuh kucing, nyentuh kelinci, nyentuh ayam, nyentuh macan, ya. Setelah bersin atau batu. Jadi kalau bersin dan batu harus mencuci tangan. Setelah beraktivitas dari luar rumah, seperti saya kalian belajar di kelas, kalau mau makan cuci tangan karena kita telah beraktivitas. Lalu sebelum dan setelah memegang masker, tapi sekarang kan maskernya tidak dipakai lagi karena si COVID-nya ada sekali. Datang lato-lato. Lato-lato, ya, nah itu berarti ada beberapa kegiatan yang kalian harus mencuci tangan. Itu saja mungkin sekilas tentang pembahasan cuci tangan karena sudah seluruhnya ya Pak Widan. Nah sekarang adalah tentang zat besi ya. Ya, materi yang kuat tentang zat besi atau kekurangan zat besi akan menimbulkan anemia. Anemia itu apa? Tapi kekurangan darah, kekurangan darah. Merah putih mati bendera Indonesia. Hitam putih. Kekurangan kalsium di dalam tubuh kita maka akan menyebabkan anemia. Biasanya yang paling besar untuk terjangkit anemia itu biasanya di siswa atau siswi, perempuan atau laki-laki? Perempuan. Kenapa? Karena apa? Karena apa? Karena perempuan itu mengalami setiap bulan adanya menstruasi. Tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga ada yang anemia karena kekurangan zat besi di dalam tubuhnya. Ya lanjut. Lagu ya. Nah, ini ada lagu, ya. Ada lagu. Yes. Nanti ibu yang membacakan lagunya, kalian bilangnya Ane dan Mia ya, Mia dan bukan. Contohnya begini. Kalau kau sering lemas bilang Ane. Mia atau bukan. Jadi gini, kalau lemas itu kan tanda-tandanya anemia, berarti anemia ya. Kalau kau sering lemas bilang anemia. Kalau kau gampang lelah bilang anemia. Biar gak anemia, minumlah suplemennya. Biar gak anemia, jangan lupa PTD. Baru tangan cuma biasa cuma soknya anak PIP merandikan dari pos atau di bank, jadi PTD itu tanda tangan. Tablet tambah darah.
Mulai TTD itu tanda tangan kebiasaan KBRI yaitu PIP ya. Itu yang keduanya, kalau kau jarang mandi bilang aneh Mia. Jarang mandi aneh Mia. Aneh bukan. Kalau kau jarang mandi bilang aneh bukan. Kalau kau suka bully bilang aneh bukan. Kalau nggak anemia minumlah suplemennya. Biar gak anemia jangan lupa TTD. Kalau kau gampang lupa bilang aneh Mia. Kalau kau mikir lama bilang aneh Mia. Biar gak anemia minumlah suplemennya. Ingatlah TTD pencegahnya. Yes. Ya. Siapa yang mau di depan? Yuk. Apa? Yuk. Yuk. Yang bagus suaranya. Dengar. Nanti dikasih pin cepat. Oh. Satu dulu. Cepat cuma bilang itu aja. So, yang lainnya berarti kalau itu gejala anemia bilang Mia. Kalau bukan gejala anemia bilang bukan. Yo, siapa namanya? Hah? Siti? Enggak. Cepka. Mana Cepka? Oh, Acep dan Ika. Berarti apa-apanya Acep punya Ika. Enggak yang namanya Ici. Ya, yang lainnya hanya bilang Mia dan bukan. Silakan. Ya itu kalau kau sering lemas bilang aneh. Ngadepnya sampai ke sini. Ngadepnya ke sini. Kalau kau sering lemas bilang aneh minus aku sama satpam lemas. Kalau kau sering lemas bilang aneh Mia. Kalau kau gampang lelah bilang aneh Mia. Biar gak anemia minumlah suplemen. Biar gak anemia jangan lupa TTD. Kalau kau jarang mandi bilang aneh bukan. Kalau kau suka bully bilang aneh bukan. Biar gak anemia minumlah suplemennya. Biar gak anemia jangan lupa TTD. Kalau kau gampang lupa bilang aneh Mia. Kalau kau mikir lama bilang aneh Mia. Biar gak anemia minumlah suplemennya. Ingatlah TTD pencegahnya. Siapa yang mau sekali lagi? Ya, tepuk tangan untuk Cepka. Ya, yuk. Sok. Enggak. Kasih itu Cepka ya, sok. Jadi bisa dijual semua. Enggak. Beli ibu di panggung. Sok, cepat. Enggak apa-apa gimana? Dengan saya enggak. Siapa namanya? Baik. Iya. Orang lain ini. Kalau kau sering lemas bilang aneh Mia. Kalau kau gampang lelah bilang aneh Mia. Biar gak anemia minum suplemennya. Anemia jangan lupa
bully bilang aneh. Kalau kau suka bully bilang aneh. Biar gak anemia, minumlah suplemennya biar gak aman. Anemia jangan lupa. Kalau kau gampang lupa bilang aneh. Kalau kau pikir lama bilang aneh. Biar gak anemia, minumlah suplemennya. Ingatlah TTD pencegahnya. Tepuk tangan dong. Kasih tepuk mantap ya. Nah. Tepuk mantap. Tepuk mantap. Ya, tepuk mantap. Tepuk mantap. Sekali lagi. Berkali-kali. Sekali lagi, tepuk mantap. Sekali lagi. Mantap. Berkali-kali. Adek, nah juga ada KWS. Ya, nanti dulu. Nanti malah dikit ya. Nah ini, anemia adalah suatu keadaan kadar sel darah merah atau hemoglobin kurang dari normal. Itu karena aliran oksigen di dalam darah tubuh akan terganggu karena kurangnya asupan zat besi. Ya, itu anemia. Lulus, lesu, lelah, lemah, lunglai. Nah, itu. Hari ibu mah lain, lesu, lelah, lunglai, lemah teh lamun teu gaduh. Acis. Anu itu lamun lelah, teu gaduh acis. Nah, kalian sebagai remaja putri dan putra kenapa harus minum TTG gitu ya? Karena memang kalian itu adalah sebagai anak yang memang mau tumbuh gitu ya. Tumbuh dan berkembang supaya dapat menerima pendidikan atau menerima pembelajaran itu dengan semangat karena tidak letih, lelah, lesu, dan segala macam L-nya ya. Kalian sering gak makan TTD atau makan minum TTD? Belum pernah? Tahu nggak? Ini gimana belum pernah minum TTD? Nggak ada ini. Oh ini kelas 7 semua. Kelas 8 nanya? Belum. Kapsul yang itu, udah kan? Udah ya. Nah, itu sebetulnya harus tiap minggu. Dalam jangka waktu berapa bulan lah gitu, harus. Yang pernah siapa yang pernah minum kapsul? Nah, itu mual nggak? Pusing. Itu karena minum TTD-nya belum makan. Nah, jadi minum TTD kalau nggak mau pusing, nggak mau mual, itu harus makan dulu. Dan diminumnya tidak boleh dengan air susu, air kopi, air coklat, nggak boleh. Hanya air jeruk dan air putih. Yang lebih bagus adalah air putih. Ya, gitu. Nah ini ada beberapa jenis makanan yang banyak mengandung zat besinya. Ya. Jadi kalau kalian tidak ingin terkena anemia gitu ya, ini kalian harus banyak memakan makanan yang ada di depan ini. Itu yang pertama apa sih? Hati. Jadi hati ayam adalah jenis makanan yang sangat tinggi kalsiumnya,
atau zat besinya itu nomor pertama. Tapi kalau makan hati jangan, ya. Kalau makan hati jangan. Sakit makan hati, ya. Nah, yang hasilnya gendut jadi kurus makan hati. Tapi kalau makan hati ayam boleh gitu. Ya, bukan hati sapi. Kalian sapi bukan? Bukan. Kalian adalah manusia. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Daging sapi. Nah, daging sapi adalah jenis makanan hewani yang kedua tinggi zat besinya setelah hati, ya. Lalu yang ketiga kacang hijau, gitu ya. Yang keempat adalah kuning telur. Kenapa? Kuning telur bukan ayam? Kenapa? Iya kan kuning. Kenapa kuning telur lebih besar zat besinya dibanding ayam gitu? Ayam dulu, telur dulu. Telur dulu, ayam dulu. Telur akan jadi ayam akan jadi mana hula? Telur atau ayam? Dia telur itu ayam. Ayam dulu, telur dulu. Telur dulu, ayam dulu. Telur dulu, ayam dulu. Telur dulu, ayam dulu. Ayam dulu, telur dulu. Anemia berarti sering lupa, ya. Kalau ibu bilang telur dulu, ayam dulu, ya telur dulu dah, ibu nyerosnya telur. Ayam dulu, telur dulu, ya ayam, karena ibu bilangnya ayam. Kenapa telur itu lebih banyak zat besinya dibanding ayam? Karena dalam telur itu seluruh tubuh ayam. Kalau kita makan dada cuma dadanya aja, ya dada ayam. Kita makan apa? Paha. Ini kenapa aku bilang langsung paha ayam, gitu ya. Jadi kalau telur nggak ada kan? Telur paha ayam nggak ada kan? Nah itu ya, berarti kandungan zat besinya lebih banyak dibandingkan daging ayam. Lalu apa itu? Tempe. Nah, kenapa tempe lebih besar daripada tahu? Padahal sama-sama dari kacang, ya, sama-sama terbuat dari kacang. Karena kalau tempe itu langsung pembuatannya dari kacang langsung, tapi kalau tahu kan prosesnya digiling, kayak China dipijat gitu ya. Nah itu maka itu lebih banyak kandungan zat besinya dibanding tahu. Terus ikan, gitu ya. Ikan apa saja, gitu ya. Ikan apa? Ikan bandeng, ikan lele, ikan nila, ikan mas, asal ulah ikan goeng, ya. Itu. Lalu ada apa? Kacang merah, ya, kacang merah. Itu kan yang sering kita sayur itu juga. Lalu ada bayam, tahu, kangkung dan daun singkong. Biasanya lamun urang hoyong paket komplit gitu. Biasanya ada di dalam makanan yang tradisional dari daerah Sunda, yaitu apa? Liwet. Ngaliwet mah aya tahuna, aya tempena, aya nilana, ya, aya dagingna. Nah itu pakai aya daun sampelna, aya kangkungna, gitu kan. Itu ya, gitu. Nah, nanti karena ini tidak akan seluruhnya di materi ini akan disampaikan oleh ibu, gitu ya. Ini adalah tugas dari fasilitator sekolah, gitu. Nanti materi ini akan diberikan oleh Pak Wildan seterusnya. Cuma ibu mengingatkan saja bahwa kalian harus selalu mencuci tangan sebelum makan di saat berapa?
7 waktu penting. Nah itu, lalu kalian juga harus seminggu sekali untuk perempuan itu minum tablet tambah darah yang diberikan oleh puskesmas, karena Pak Kepala tidak bisa buat sendiri gitu ya. Paling juga dari makanan. Jangan ditolak kalau dikasih kangkung. Nah hari ini misalkan makan siangnya dengan kangkung, kangkung deh gitu. Terus dengan genjer mereka kembali deh. Itu justru makanan yang mengandung zat besi gitu. Ya, diantaranya makanan yang mengandung zat besi. Tepuk mantap dong sekali lagi. Tepuk mantap. Sekali lagi. Mantap. Berkali-kali. Tepuk mantap. Sekali lagi. Berkali-kali. Tepuk tangan dong. Nah, itu mungkin anak-anak ya yang dapat Ibu sampaikan. Kalian harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, dan selalu memakan makanan yang mengandung zat besi. Walaupun itu tidak harus ati saja gitu ya. Tidak harus ati, tidak harus daging, tidak harus daging sapi, tidak gitu. Tapi makanan yang memang mengandung zat besi supaya kalian tidak terjangkit anemia. Kalau terjangkit anemia, kalian tidak konsentrasi dalam belajar. Ada yang tanyakan tidak? Silakan. Mau bertanya? Silakan. Ya. Pino mana? Pino berdiri. Nanti dikasih pin Pino. Sebelum Ibu mengakhiri. Ya. Ente apa? Tanda-tanda anemia nanti diantaranya ini nanti akan diterangkan sama Pak Wida. Leles, mata berkunang-kunang, lesu, tidak ada gairah, hayang sare dulu, ayah laler, capluk, ya. Nah itu gejala seperti itu, lemah, lesu, mata berkunang-kunang. Itu tandanya kamu terjangkit anemia. Nanti ada pencegahan untuk anemia, diantaranya memakan makanan yang mengandung zat besi. Ada lagi? Tidak ada? Nah, kalau ya enggak. Kalau tidak ada, nanti Pak Widan yang meneruskan tentang materi tentang zat besi. Ya. Cuci tangan pakai sabun biar bersih, cakep gitu. Lagi, cuci tangan pakai sabun biar bersih. Sekian dan terima kasih. Itu mungkin ya anak-anak bisa lihat. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati anak-anakku yang saya cintai. Itu kesalahan mutlak milik Ibu. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Siti Maria yang telah menyampaikan materi tentang apa tadi? Hah? TPS. Tadi tentang apa tadi? Anemia itu apa? Tadi? Hah? Kekurangan besi, ya. Nah, oke, kita insya Allah akan melanjutkan materi tentang zat besi.
Bahar biasa di batasan apa? Nah ini kandungan zat besi hewani dan nabati. Hewani itu apa? Hewan-hewanan. Tadi ada ikan, ayam, daging sapi, hati ayam, ya. Kalau nabati, sayuran, tumbuh-tumbuhan, daun singkong, kangkung, bayam, ya. Makanya si Popeye kuat itu, tahu film si Popeye dulu? Ya. Jadi kalau dia lemah itu langsung minum bayam, makan bayam langsung jadi kuat, ya. Salah satu penopang dari zat besi. Oke, lanjut. Nah, di sini terdapat dua jenis dari zat besi. Yang pertama heme, yang kedua non heme, ya. Penyerapan mencapai sekitar 25% dan kondisi anemia mencapai 35%. Heme itu hemoglobin, ya, atau sel darah merah. Kemudian penyerapannya mempengaruhi oleh dua jenis makanan yang dikonsumsi, yaitu kalsium dan serat yang bersifat menghambat penyerapan dari zat besi, ya. Dia juga bisa dari vitamin C, daging, ikan, unggas. Nah itu bisa menyerap daripada zat besi. Jadi kalau kita tidak seimbang makannya, misalkan terlalu banyak makan daging-dagingan, ya, nah itu dapat menyerap sel darah merah kita, gitu ya. Jadi harus seimbang agar zat besi yang ada dalam tubuh kita itu bisa dimanfaatkan oleh tubuh sehingga tidak terjadi anemia. Oke, lanjut. Terus. Nah, ini ada permainan salah benar, ya. Nah, nanti untuk teknisnya, ya, ini harus fokus, ya, harus konsentrasi, ya. Jadi nanti ada pertanyaan, ya, nanti kalau jawabannya benar, nanti kalian harus berdiri, ya. Jadi nggak dijawab benar gitu. Jadi jawabannya berdiri. Kalau salah tetap duduk. Bisa dipahami? Ya. Oke, ini pertanyaannya seputar dengan anemia dan zat besi. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Permainannya benar atau salah, ya, silahkan berdiri jika benar, dan jika salah duduk. Sok, lanjut. Oke. Pertanyaan pertama. Bentar. Jadi gini, permainannya seperti ini. Jadi kalau misalkan begini, penyebab utama anemia adalah terlalu banyak aktivitas, benar atau salah. Kalau jawabannya kalian salah, berarti kalian duduk. Kalau benar, berarti kalian berdiri. Nah, kalau nanti yang menjawabnya salah, ya, bukan jawabannya salah, silahkan ke pinggir gitu. Gitu. Jadi tinggal berapa nanti? Nah, nanti kalau yang menjawab masih ada yang duduk di sini gitu, itu nanti dikasih pin. Ya. Oke. Itu ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Jadi misalnya nanti yang jawab benar, ya, nanti berdiri, ya. Kalau yang jawabannya salah, nanti duduk dan pindah ke sebelah pinggir. Bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, baik. Pertanyaan pertama, penyebab utama anemia adalah terlalu banyak aktivitas, benar atau salah? Ya.
Penyebab utama anemia adalah terlalu banyaknya aktivitas. Di pondok belajar banyak, pagi belajar, sore belajar, siang belajar, malam belajar. Apakah itu penyebab anemia? Benar atau salah? Ikhwan, jawabannya benar atau salah? Salah. Ahwat? Salah. Oke, jawabannya apa, Kohar? Jawabannya salah. Benar berarti ya. Oke, alasannya kenapa? Terus lanjut. Ya. Terus. Nah, penyebab utama anemia adalah kurangnya asupan zat besi. Jadi kalau banyak kegiatan, kalau suplemennya memadai, zat besinya cukup, itu tidak akan mempengaruhi pada anemia. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Itu bagian dari tim Hore ya. Sekarang mereka karena salah tadi ya. Oke, jadi jawabannya apa? Oke, semuanya jawab salah. Jawabannya apa, Kohar? Salah. Terus teh, kopi, dan susu mengandung zat yang dapat menghambat penyerapan zat besi, sehingga disarankan minum TTD itu cukup dengan menggunakan air putih dan air jeruk. Di sini ada nggak air jeruknya? Banyak tuh jeruk purut diperes. Boleh coba lamun jeruk purut diperes? Boleh, ya. Tapi lebih efisien lagi pakai air putih. Tinggal ngambil di pot, ya. Oke, lanjut. Jika sedang flu, batuk, pilek, atau diare, kita tetap boleh minum TTD, benar atau salah? Ketika lagi flu, batuk, pilek, diare, kita boleh nggak minum TTD? Ya, boleh nggak? Benar atau salah? Ya. Jangan mengikuti bisikan-bisikan teman yang salah, ya. Oke, ketika jawabannya yakin benar, silahkan berdiri. Kalau salah, jawab berarti duduk. Dah? Nggak ada lagi yang berubah pikiran ini? Oke. Baik, jawabannya apa? Ya. Jawabannya benar. Terus. Oke. Nah, kok jadi banyak yang keluar ini? Selama menurut dokter obat yang kita minum tidak berinteraksi dengan TTD, kita dapat mengkonsumsi TTD seperti biasa. Ya. Biasanya obat itu kan ada yang berpengaruh gitu ya. Nah, kalau obatnya itu aman, tidak berpengaruh terhadap TTD, tablet tambah darah, itu bisa diminum TTD-nya. Oke, masih ada lagi pertanyaannya apa? Masih ada? Masih. Oke, lanjut. Oke. Semua orang pasti akan merasa mual setelah minum TTD. Benar atau salah? Ya. Semua orang ketika setelah minum TTD akan merasa mual. Benar atau salah? Ikhwan, yang salah itu bukannya malah kabur. Ayo tunggu lagi di sini. Di sini duduk di depan. Yo. Jawabannya salah?
Hah? Salah atau benar? Semua orang pasti akan merasa mual jika setelah minum TTD. Benar atau salah? Hah? Benar atau salah? Oke, kita lihat jawabannya apa. Jawabannya salah, ya. Nah, tidak semua orang mengalami mual setelah minum TTD, tetapi ada baiknya jika minum TTD setelah makan untuk mengurangi kemungkinan mual. Jadi kalau bisa makan dulu baru minum TTD. Tuh, ya. Semuanya pernah? Iwan ada yang pernah minum TTD? Hah? Belum? Kalau Ahwat? Gak pernah, ya. Gimana, mual gak? Sebal tuh? Hah? Tuh, ya. Karena untuk TTD yang saat ini diedarkan oleh pihak kesehatan dari puskesmas itu sudah tidak terindikasi menyebabkan mual yang berlebihan gitu. Kalau dulu itu memang sempat ada yang ketika minum teh langsung mual gitu. Tapi kalau sekarang sudah sudah dioptimalkan lagi, diperbaiki lagi. Jadi sekarang untuk TTD jadi kemungkinan besar mualnya itu sudah tidak ada. Oke, masih ada lagi? Masih ada. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika tidak dapat TTD di sekolah, maka dapat minta ke puskesmas terdekat. Benar atau salah? Di sekolah kita nggak dapat TTD nih. Kayaknya saya kekurangan zat besi. Saya mau minta ke puskesmas. Benar atau salah? Udah nih, semua jawabannya benar. Oke, jawabannya apa, paham? Jawabannya benar, ya. Oh, terus lanjut. Nah, untuk mencegah anemia, pemerintah mewajibkan semua remaja putri minum TTD secara rutin. Itulah sebabnya TTD bisa didapatkan gratis di puskesmas terdekat. Jadi kalau yang kurang misalkan nanti boleh minta ke puskesmas. Oke, itu ya beberapa pertanyaan terkait dengan TTD dan anemia. Baik, itu mungkin terkait dengan materi anemia dan zat besi, ya. Kemarin yang sudah mengisi formnya diisi nggak? Hah? Oh enggak. Formnya kemarin diisi, formulirnya belum. Kan tiap hari harus ada laporannya, checklistnya benar atau tidak melaksanakan, gitu ya. Oke, jangan lupa untuk formulirnya diisi agar bisa ketahuan, ya, mana yang komitmen dengan janjinya. Kemarin kan udah janji, ya, untuk cuci tangan pakai sabun, ya. Baik, adik-adik sekalian, insyaallah untuk sesi kedua ini kita cukupkan sampai di sini.
Untuk formulirnya jangan lupa diisi dan minta tanda tangan dari kemarin itu siapa? Kesehatan Osamanya ya. Jadi biar terkontrol ngisi enggak ya formulirnya. Nanti yang belum kebagian kelas 8-9 nanti bisa diambil ya. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya, juga terima kasih kepada Ibu pengawas yang sudah membimbing kami, juga menyampaikan materi tadi terkait dengan anemia. Baik, dari awal sampai akhir kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kesilapan. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membacakan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah nanti ditutup, kita di lapang foto bersama sambil pegang poster ya. Siap? Baik, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ahwat dulu menuju lapangan. Ya, sok dulu. Ya, nanti yang di depan sambil pegang poster. CTPE